Pemirsa, menarik untuk kita memperbincangkan kali ini sesuatu yang beberapa bulan belakangan ini dan yang akan terus memuncak pembicaranya di tanah air berkaitan dengan Pilpres dan tentu dibarengi secara bersamaan dengan Pilkada. Selain itu ada juga Pileg, baik di pusat maupun daerah, karena ini sangat berkaitan dengan kepentingan partai politik. Karena itu kita akan membahas kali ini apa penyebab ASN dinilai tidak netral di dalam pilkada dan bagaimana strategi dan cara mengatasinya. Mari kita bahas bersama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita memahami dengan baik dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu yang disebutkan bahwa setiap ASN itu wajib netral dan bebas dari intervensi politik. Nah, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ini dituangkan dalam penjelasan pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ketidaknetralan daripada ASN ini atau pegawai negeri sipil ya, itu kita bisa lihat misalnya fakta-fakta yang terjadi yang telah diungkapkan ya di dalam berbagai hasil penilaian, di mana 99,5% pelanggaran netralitas ASN itu berstatus pegawai instansi daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, kota, dan dengan fakta menunjukkan sekitar 990 kasus yang terjadi antara Januari 2018 sampai dengan Maret 2019. Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN pada Pilkada 2020 ditemukan bahwa sekitar 917 pelanggaran netralitas ASN, di mana itu terdiri dari 484 kasus ya, berupa memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di media sosial. Sedangkan 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik. Kemudian ada 103 kasus melakukan pendekatan ke partai politik. Lalu sebanyak 110 kasus mendukung salah satu paslon. Dan terdapat 70 kepala desa yang mendukung salah satu paslon. Karena dalam konteks ini maka pentingnya sinergitas kolaborasi bersama pemerintah, Komisi ASN, Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, serta Pemda yang telah dituangkan di dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB terkait netralitas ASN bersama Kemendagri, Kemenpan RB, KSN, dan BKN yang telah ditandatangani pada hari Kamis 20 September tahun 2022. Kita tahu bahwa dalam rentang 2020 sampai 2021 saja sudah ada sekitar 2034 kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.373 ASN itu sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dan sanksi itu merujuk pada rekomendasi yang diberikan KSN. Nah, itu penting sekali agar ke depan tidak terjadi hal ini lagi. Bagi pemirsa, saya kira perlu mengetahui pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan ASN sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran dari prinsip netralitas ASN dalam pilkada. Pada kesempatan ini saya mengungkapkan sebanyak 16 pelanggaran. Pertama itu adalah kampanye atau sosialisasi di media sosial, baik berupa mengunggah, mengomentari, membagikan maupun memberikan like atau suka terhadap postingan itu. Yang kedua, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau pasangan calon atau paslon para peserta pemilu. Pelanggaran ketiga yaitu melakukan foto bersama pasangan bakal calon atau paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan ASN kepada calon atau paslon. Yang keempat, menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik.
kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, yang tentu harus disertai dengan surat tugas dari atasan. Jenis pelanggaran kelima adalah bagi ASN yang tidak cuti di luar tanggungan negara, lalu melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat, tentu bagi calon independen ini, dalam rangka apa? Untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan pegawai ASN yang bersangkutan di dalam pemilu sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pelanggaran yang keenam jenisnya adalah ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara. Yang ketujuh, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon. Yang kedelapan, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti ajakan, pertemuan, imbauan, seruan, dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang terkait jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan paslon. Jenis pelanggaran yang ke-9 adalah ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye. Yang ke-10, menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS atau tanpa atribut namun mengerahkan PNS untuk orang lain. Pelanggaran yang ke-11 adalah mengikuti kampanye bagi suami atau istri peserta pemilu yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara. Yang ke-12, memberikan dukungan ke paslon atau calon independen dengan memberikan fotokopi KTP. Yang ke-13, ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara. Yang ke-14, menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan di dalam kampanye. Yang ke-15, membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan paslon selama masa kampanye. Dan terakhir, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini pasti terlarang. Yang perlu kita simpulkan di sini, apa yang menjadi penyebab sehingga netralitas ASN itu dilanggar oleh para ASN. Kalau kita merujuk pada hasil survei dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN, maka terungkap bahwa faktor penyebab terbesar pelanggaran netralitas ASN itu adalah karena adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan atau materi yang dimiliki saat itu ya, dengan persentase sebesar yang terjadi 43,4%. Angka tersebut menyebutkan bahwa ASN kita itu masih mencari aman dengan segala cara untuk mempertahankan posisi yang dimilikinya saat ini. Faktor kedua adalah adanya pelanggaran netralitas dengan persentase 15,45%, yaitu karena adanya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ya dengan calon. Faktor inilah yang seringkali menimbulkan dilema etika yang dirasakan oleh ASN. Pada posisi ini, ASN harus berpegang teguh pada prinsip netralitas yang dimilikinya, namun di satu sisi dia harus juga melihat bahwa ada keluarganya yang membutuhkan bantuan. Nah, hal tersebut yang menyebabkan banyaknya pelanggaran netralitas ASN. Jadi yang saya kira yang penting diperhatikan dalam konteks ini dan paling besar presentasinya adalah bagaimana seorang pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah ini berani untuk mengangkat pejabat itu bukan dasarkan pada adanya kepentingan politik, terutama bagi kepala daerah yang akan melanjutkan ke periode berikutnya, sehingga pegawai tidak terbawa arus daripada politik atau kegiatan pilkada. Nah, ini tentu kalau terjadi maka pasti sistem manajemen kepegawaian di dalam pemerintahan tersebut itu lebih rasional, lebih netral, lebih bisa berfokus pada kinerja karena mereka diangkat oleh PPK atau kepala daerah karena mereka memang berprestasi, sehingga mereka berlomba-lomba untuk berprestasi dan mengharap bahwa karirnya semakin meningkat karena keterpilihan daripada calon-calon pejabat itu didasarkan pada prestasi. Dan inilah saya kira menjadi konsen daripada KASN, bagaimana setiap tahun memberikan sertifikasi meritokrasi kepada pemerintah daerah yang benar-benar mampu melaksanakan atau membangun sistem merit di dalam pemerintahannya. Ini merupakan salah satu cara bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran oleh ASN di dalam konteks netralitas dalam pilkada. Karena itu untuk mengurangi ketidaknetralan daripada ASN di dalam pilkada itu, maka seharusnya memang
ada beberapa peran lembaga dan instansi yang terkait ini yang memang harus membangun suasana yang menyebabkan ASN tidak terlalu ikut di dalam arus perpolitikan di daerah, terutama di dalam pilkada. Lembaga atau instansi yang saya maksud misalnya adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, yang memang harus bertugas memberikan panduan dan pengawasan terhadap perilaku ASN selama pilkada. KASN juga ini kan berwenang untuk memberikan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas berupa rekomendasi-rekomendasi dari KASN. Yang kedua, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Ini bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi selama pilkada, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Yang ketiga, ada inspektorat di daerah yang bisa bertugas melakukan pengawasan internal terhadap perilaku ASN selama pilkada dan memberikan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran oleh para ASN-nya. Yang keempat, ada namanya Satuan Pengawas Intern Pemerintah atau SPIP yang memang bisa bertugas melakukan pengawasan internal terhadap perilaku ASN selama pilkada dan memberikan rekomendasi kepada atasannya jika ditemukan adanya pelanggaran dari ASN yang dimaksud. Karena itu, selain lembaga-lembaga dan instansi di atas, perlu lembaga-lembaga ini bekerja sama untuk membangun pengawasan yang bisa dilakukan tidak hanya oleh mereka tapi juga oleh masyarakat dan media massa, dengan memberikan informasi atau pengaduan terkait perilaku ASN yang dianggap tidak netral. Dengan sistem pengawasan yang efektif, diharapkan tentu ASN bisa memahami dengan baik pentingnya netralitas seorang ASN agar dia terhindar dari perilaku yang bisa melanggar aturan dan merugikan dirinya dia. Selain itu, saya kira penting secara inheren pemerintah daerah harus bisa membangun strategi agar netralitas pegawai itu terpelihara. Nah, tentu di sini tidak hanya pemerintah daerah tapi juga institusi dan lembaga yang saya sebutkan sebelumnya. Ada KASN, ada Bawaslu, ada Inspektorat, ada SPIP, ya, dan masyarakat juga. Dengan cara apa? Adalah dengan memberikan pelatihan tentang etika dan kebijakan netralitas kepada seluruh pegawai. Ya, baik oleh KASN mungkin atau mungkin pemerintah daerahnya yang berinisiatif untuk melakukan itu. Yang kedua, menegakkan aturan yang melarang pegawai untuk menunjukkan preferensi atau dukungan politik atau mungkin dukungan agama karena si calon itu sesama jenis agamanya di tempat kerja. Yang ketiga, memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada preferensi atau pandangan politik tertentu. Yang keempat, yaitu dengan menyediakan mekanisme pengaduan bagi pegawai yang merasa bahwa netralitas terlanggar di tempat kerja, baik berupa membangun kotak saran atau mungkin membangun dengan cara-cara dilengkapi dengan digitalisasi yang bisa menjaga kerahasiaan para pelapor, dan tentu juga para pelapor harus menyertai bukti-bukti konkret sehingga laporannya bisa direspon dengan cepat. Yang kelima, mengawasi dan menindak tegas pelanggaran netralitas dengan tegas dan konsisten. Nah, ini tentu tadi lembaga-lembaga tadi harus bisa bekerja sama dengan baik, terutama misalnya bagaimana kewenangan KASN, bagaimana kewenangan Kemenpan RB, bagaimana kewenangan BKN, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sebuah kolaborasi untuk menguatkan bagaimana pelanggaran terkait netralitas ASN itu tidak akan terjadi ke depan. Yang keenam adalah dengan memantau aktivitas pegawai secara ketat selama periode kampanye dan pilkada untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran terkait netralitas ASN. Yang ketujuh, mengambil tindakan tegas dan konsisten terhadap pegawai yang melanggar atau aturan yang terkait dengan netralitas, termasuk sanksi administratif dan atau hukuman disiplin. Strategi ke-8 adalah penting juga untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung netralitas dan menunjukkan bahwa netralitas itu merupakan nilai yang sangat penting bagi seluruh organisasi. Nah, dengan cara ini maka pegawai dapat lebih memahami pentingnya netralitas dan berupaya untuk mematuhi aturan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang kesembilan adalah pengawasan terhadap ASN itu sangat penting untuk memastikan bahwa netralitas dan integritas di dalam pilkada terjaga dengan baik. Tentu dengan adanya pengawasan yang ketat diharapkan maka ASN dapat mematuhi aturan
dan menjaga netralitasnya selama pilkada berlangsung. Salah satu aspek pendukung yang saya kira harus dibangun dengan sistematis adalah bagaimana membangun sebuah ekosistem pengawasan terkait dengan bagaimana menjaga netralitas ASN. Maka ekosistem yang saya maksud itu harus memang membangun kolaborasi antar unit-unit organisasi atau instansi maupun lembaga yang berpotensi jika dia berperan penting, maka kemungkinannya ini netralitas ASN itu akan terjaga dengan baik. Yang saya maksud ini adalah intervensi kepentingan politik. Tidak hanya daripada tapi juga mungkin tim sukses daripada para calon-calon kepala daerah ini. Sehingga ada pesan-pesan dari mereka untuk mendukung kepala daerah di luar birokrasi yang mestinya harus netral gitu ya. Jadi bagaimana para tim pemenangan ini tidak menggiring ASN, terutama para pejabatnya, untuk mendukung paslon. Ini terjadi tentu saya katakan kemungkinannya itu pada kepala daerah yang ingin terpilih ke periode kedua, sehingga ini berpotensi untuk menggiring para pegawai untuk terlibat dalam pusaran pilkada. Yang kedua, saya kira persoalan regulasi. Bagaimana kementerian, lembaga, institusi yang berperan ini betul-betul bisa membangun satu regulasi yang melakukan mungkin tindakan ombudsman ya. Cukup satu regulasi tapi betul-betul memang memperjelas peran dan tindakan-tindakan apa yang bisa diberikan kepada setiap ASN yang tidak netral berdasarkan kewenangan yang mereka miliki. Seperti misalnya kita lihat bahwa KSN hanya sampai pada memberikan rekomendasi, tapi untuk aspek bagaimana mengeksekusi daripada pelanggaran itu, kalaupun tidak dirubah, paling tidak ada institusi lain yang memang konsisten untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KSN. Yang ketiga, persoalan berkaitan dengan digitalisasi sistem pengawasan. Jadi diharapkan bahwa sistem pengawasan ini tidak hanya dilaporkan secara pakai laporan-laporan resmi, tapi juga bisa melalui digitalisasi lewat membangun berbagai aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan tentang pelanggaran yang terjadi, termasuk secara internal para pegawai yang melihat bahwa rekan-rekan mereka itu tidak netral. Dengan demikian itu akan mempermudah melaporkan seperti apa aktivitas ASN yang terindikasi melakukan ketidaknetralan dalam pilkada. Yang juga penting adalah bagaimana lembaga-lembaga di atas itu bisa membangun sebuah mekanisme pendidikan yang mengedukasi masyarakat agar jangan sampai ASN mereka itu di lingkungannya terlibat di dalam aktivitas mendukung salah satu paslon. Dengan demikian masyarakat akan tahu seperti apa ASN dikategorikan dengan pelanggaran netralitas. Tentu ini bisa berbagai cara dilakukan dengan membangun, mengintegrasikan berbagai kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi untuk membina secara konsisten, termasuk memberikan pendidikan-pendidikan politik kepada masyarakat secara langsung tentang pentingnya netralitas ASN. Yang kelima saya kira adalah bagaimana juga institusi ini memerlukan keharmonisasi di antara mereka, sehingga jika ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh KSN, maka institusi yang lain terpenting bisa melakukan kerjasama untuk memberikan sanksi atau apapun namanya. Nah, seperti misalnya dalam kaitan dengan pelanggaran dilakukan oleh ASN itu kadang-kadang diambil alih oleh Bawaslu karena dipandang merupakan peristiwa politik. Tapi sebenarnya aktornya adalah aktor ASN, maka saya kira ASN memiliki kewenangan juga ya KSN untuk mengadili atau memberikan putusan kepada mereka. Sehingga saya kira persoalan kerjasama ini harus lebih diperkuat lagi sehingga kejadian ke depan tidak terulang lagi. Dan yang terpenting saya kira dari semua adalah komitmen kepala daerah, karena dia adalah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Harus muncul kesadaran bahwa di dalam peristiwa politik atau keikutsertaan kepala daerah untuk
ikut dalam pilkada jangan membawa-bawa ASN. Karena itu sehingga ASN itu terutama di dalam proses rekrutmen pada sebuah jabatan tertentu, mereka merasa bahwa mereka aman karena mereka terpilih karena prestasi. Seperti yang disyaratkan di dalam Undang-Undang ASN, bahwa mereka qualified, memang berkinerja dan profesional. Sehingga kepala daerah betul-betul hanya memilih para pejabatnya didasarkan pada sistem merit, sehingga menerapkan meritokrasi dalam birokrasinya, sehingga tentu ini akan berdampak baik bagi ASN, sehingga dia akan terjaga dari keikutsertaan mereka dalam pusaran politik. Jadi saran saya kepada para ASN, cukup dengan menjaga netralitasnya, terutama di masa pilkada. Para ASN harus menjaga kerahasiaan pilihannya tanpa bertanya dan memberi informasi kepada siapapun. ASN juga tidak boleh mengikuti kampanye mendukung calon pasangan tertentu melalui media sosial yang paling gampang sering terjadi ya, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat diindikasikan mendukung satu pasangan calon tertentu. Nah, dengan prinsip yang Anda pegang, maka Anda akan terbebas dari hukuman yang akan diberikan kepada Anda karena dipandang tidak netral di dalam pilkada. Demikian, salam reformasi birokrasi.